Ya, Pak Ustadz, saya izin bertanya. Ini mengenai ya tentang ya saya tidak tahu ini masuk masuk ke fikih keseharian atau bukan. Ya, saya ingin bertanya tentang gimana kalau misalkan apakah kita misalkan kita menabrak kucing atau apa itu membawa kesialan apa tidak, Ustadz? Hmm, ya, itu jadi kita kadang naik kendaraan ya, naik Ya. motor gitu atau mungkin naik mobil gitu di tengah jalan kita nabrak kucing gitu ya. Hmm. Ya, tapi kalau misalnya kita lagi jalan keinjak apa buntutnya kucing ya, ya kucingnya kucingnya yang marah gitu ya. Tapi ini maksudnya kalau sampai mati gitu ya. Iya, sama Apakah itu tanda bahwa hari itu sedang ada kesialan kesialan. gitu ya. Nah, sebenarnya gini, kita tuh tidak boleh menyandarkan kesialan atau keberuntungan gitu ya Hmm. atau misalnya timbul rasa was-was wah kayaknya hari ini apa namanya sial Oh gitu iya. ya kepada hal-hal yang itu apa namanya tidak ada kaitannya dengan nasib. Sial itu nasib. Oh. Ya, karena kesialan keberuntungan itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menyebut orang yang punya di dalam hatinya penyakit tadi merasa sial Yo. ketika nabrak kucing dan semacamnya itu namanya disebut tatoyur. Oh iya. Nah, ini ingat istilahnya ya, Atau tatoyur. iya. Jadi tatoyur itu istilah untuk menyebut menyandarkan kesialan kepada fenomena alam. Hmm. Nabrak kucing, suara burung yang aneh gitu ya. Hmm. Apalagi misalnya lihat kupu-kupu masuk ke rumah Ya, gitu iya. kan, bener gitu kan. Kejatuhan cicak di atas kepala itu. Jadi akhirnya meyakini wah ini kayaknya ada yang apa sialah hari Ada itu kayak gitu. Nah, iya. itu namanya disebut tatoyur. Ini nggak boleh. Oke. Keyakinan seperti ini nggak boleh. Artinya ini termasuk bentuk penyimpangan keyakinan Hmm. ya. Bahkan Nabi pernah menyebutnya termasuk syirik kecil. Kata Nabi at-tiyaratu syirkun bahwa itu termasuk tatoyur yang syirik. Nah, sekarang pertanyaan begini. Lantas kalau misalnya tiba-tiba kita nabrak kucing, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Apakah kemudian boleh muncul tadi rasa sial? Rasa iya. Jawabannya kita apa namanya? Kita usahakan tidak muncul rasa sial itu Hmm. dalam hati kita. Caranya bagaimana? Pertama, ya, langsung ingat sama Allah bahwa kita nabrak kucing itu sudah Ya, ditakdirkan gitu ya. kan. Udah takdirkan Allah kita nabrak kucing selesai gitu kan. Iya. Dan yang kedua, yang namanya hati ini menyandarkannya kepada Allah harus dibantu kalau bisa dibantu dengan Lisan. lisan. Nah, caranya bagaimana? Langsung zikir. Jadi Oh. kalau kita nabrak kucing apa yang kita baca? Enggak, Astagfirullahaladzim. innalillah, kan ada yang mati. Gitu kan. Innalillah dulu. Gitu ya. Nah, kan semua yang mati kembali ke Allah gitu kan. Tabrak innalillah gitu. Nah, baru baca istighfar atau apa gitu ya. Dengar suara burung kok aneh banget gitu kan. Hmm. Nah, ini kan menarik Iya. gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. subhanallah. Jadi semuanya langsung disandarkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tidak boleh lalu kita katakan oh ini sial atau ini apa bisa saja kebalikannya. Oh, ini hari beruntung gitu ya Iya. enggak. Nah, termasuk yang keyakinan kayak gini ya, di beberapa gedung di Jakarta ada. Hmm. Coba kalau misalnya teman-teman atau adik-adik itu masuk gedung-gedung yang tinggi, Hmm. nanti liftnya 1, 2, 3, 3 Oh A. iya. Nggak ada angka apa? Nggak ini pokoknya. Nggak ada angka 4 kan? Iya. Nah, itu karena dianggap angka 4 itu angka sial. Iya. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi kalau misalnya masuk lift, kok angka 4-nya nggak ada? Udah banyak istighfar aja, astagfirullah. Ya, karena biar nggak muncul di hati di rasa sial gitu ya. Nah, itu jadi karena sesungguhnya kesialan dan keberuntungan itu urusan Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Ya, namanya apa tadi? Masih ingat nggak? Tot toyur. Tatoyur. Tatoyur. Nah, nanti browsing aja di internet apa Oke. itu tatoyur gitu ya. Nah, seperti itu. Izin bertanya lagi Ustadz. Ini saya kepikiran ya di mana batasnya aurat lelaki, Pak Ustadz? Ya. Pertama gini, aurat itu ada dua jenis ya. Iya. Ada aurat besar, ada aurat kecil. Ada aurat besar, ada aurat kecil. Jadi kaidahnya adalah aurat kecilnya laki-laki adalah aurat besarnya wanita. Hmm. Oh, Aurat kecilnya laki-laki itu aurat besarnya wanita. Aurat besar itu tidak boleh dilihat kecuali oleh pasangan nikah saja. iya. Istri atau suami. Iya. Tapi kalau aurat itu aurat besar. Hmm. Tapi kalau aurat kecil boleh dilihat oleh sesama mahram.
Misalnya oleh adik, bapak, ibu, kakak gitu ya, saudara, paman, bibi, nah itu boleh aurat kecil. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, aurat kecilnya laki-laki apa, aurat kecil perempuan apa? Nih saya tambahkan yang perempuan. Jadi kalau aurat kecilnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Aurat kecil. Ya, jadi sesama saudara boleh ngelihat paha Iya. atau sesama laki-laki boleh ngelihat paha. Iya. Ya, sama laki-laki ya, kalau aurat kecil. Sedangkan kalau aurat besar dua kemaluan. Dua kemaluan. Nah, dua kemaluan laki-laki yang boleh melihat hanya istri. Nggak boleh bapak, ibu, saudara, kakak, bibi, ya nggak boleh ngeliatin kemaluannya ke bibinya, nggak boleh. Walaupun mahram ya, walaupun mahram. Masa begitu? Nggak Ya sopan. makanya kan nggak sopan gitu ya. Yang boleh lihat itu cuma istri aja nanti kalau udah Iya. nikah gitu ya. Tapi nggak boleh ke calon istri ya, haram. Saya belum sah. Belum sah gitu. Nah, jadi istri itu boleh melihat. Makanya ketika misalnya memandikan jenazah ya, itu nggak boleh misalnya laki-laki sesama laki-laki melihat kemaluan sesamanya gitu. Jadi bolehnya melihat aurat kecil. Nah, kalau untuk perempuan seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi itu aurat kecil. Nah, aurat besarnya apa? Antara pusar sampai lutut. Ya, jadi antara pusar sampai lutut itu aurat besarnya perempuan. Yang boleh melihatnya hanya suami. Tapi di luar antara pusar sampai sama lutut itu boleh dilihat oleh saudara ya. Dan mohon maaf kalau untuk payudara itu sifatnya etika saja, kesopanan. Jadi kalau misalnya kita melihat ibu kita lagi menyusui adik kita yang bayi, nah itu nggak apa-apa gitu. Tapi nggak boleh kita melihat antara pusar sampai lutut ibu kita, walaupun itu ibu kita, gitu ya, nggak boleh gitu. Nah, jadi maka yang boleh melihat antara pusar sampai lutut hanya untuk yang perempuan hanya laki-laki suami gitu. Makanya tadi saya katakan aurat apa kaidahnya tadi? Aurat besarnya wanita adalah aurat kecil laki-laki. Jadi antara pusar sampai lutut itu aurat besar wanita, aurat kecil laki-laki. Nah, adapun aurat besarnya laki-laki apa? Aurat kecilnya wanita. Bukan. Aurat besarnya laki-laki dua kemaluan. Oh iya. Aurat besarnya laki-laki dua kemaluan. Nah, sedangkan aurat kecilnya perempuan seluruh tubuh kecuali antara pusar sampai lutut yaitu aurat besar. Coba ya, kita simpulkan nih. Kalau untuk laki-laki aurat kecilnya apa? Dari pusar Sampai lutut. Aurat besarnya dua kemaluan. dua kemaluan. Untuk perempuan aurat kecilnya dari seluruh tubuh. Lama bukan. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini depan belakang ya. Depan belakang. Dia bukan hanya depan, termasuk belakang. Sedangkan aurat besarnya dari pusar sampai lutut. Nah, jadi aurat besar hanya boleh dilihat oleh suami. Nah, pasangan nikah. Iya. Pasangan nikah ya. Kalau suami kan istri suami gitu kan. Gitu. Nah, jelas ya. Nah, jadi kalau saya tambah sedikit. Jadi kalau sesama teman misalnya ngelihat paha itu nggak ada masalah. Tapi kalau lagi main bola misalnya ya kalau bisa pakai apa tuh biasanya ada apa legging atau apa ya? Leg apa bahasanya? Kalian biasa main bola. Yang pelindung lutut. Nah, itu. Karena kan kadang kalau pakai celana pendek bisa terangkat gitu kan. Nah, itu nggak boleh sebenarnya gitu. Jadi karena yang lihat kan bisa bukan hanya laki-laki karena perempuan juga ngelihat gitu ya. Nah, jadi pakai penghalang seperti itu. Ya, begitu. Oke. Mungkin itu aja Pak Ustadz beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Pak Ustadz atas jawabannya. Semoga yang Ustadz sampaikan sampai ke kita semua. Ya, insyaallah bermanfaat ya. Amin. Oke, sampai di sini saja dulu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bermanfaat ya. Insyaallah. Yuk mulai.